warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah, kita bisa melanjutkan kajian fikih jenazah yang insyaallah masih akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan serba-serbi sholat jenazah. Ya. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang istiqomah setia mengikuti tuntunan beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang nantinya mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Baik, kita awali seperti biasa untuk membaca doa sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Untuk jenazah putri, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha
wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min azabil qabri wa min azabin nar. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali serba-serbinya. Dan supaya ada faedah yang mungkin bisa dirasakan oleh yang lain. Ya, tadi ada yang bertanya tentang tata cara sholat jenazah. Ya. Jadi masalah membaca urutan dalam membaca Al-Fatihah, kemudian sholawat Nabi, kemudian doa. Pada sebagian atau menurut sebagian ulama, ya, menurut sebagian ulama, memang dalam tata cara sholat jenazah itu ada ya perbedaan pendapat. Ya, kalau yang sudah kita bahas dan memang sudah umum diajarkan, dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, jumhur itu maknanya berarti mayoritas, paling banyak. Ya. Itu sebagaimana sudah disampaikan, setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, ya. Setelah takbir yang ketiga membaca doa, ya. Dan ini semuanya waktu kita bahas, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu semuanya rukun. Ya, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, itu semuanya rukun. Ya. Takbir keempat mau baca doa boleh, tapi doanya bukan rukun. Kalaupun tidak baca tidak apa-apa. Mau langsung salam, ya tidak ada masalah. Salamnya rukun. Ya, salamnya rukun. Sebagian ulama memang berpendapat bahwa setelah takbir yang pertama itu baca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Ya. Jadi ternyata nanti ada hal yang berbeda. Ya. Ada ustadz mengajarkan kok beda. Ya. Setelah takbir yang pertama kok pendapatnya mengatakan baca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Ya. Insya Allah kita tidak perlu gumun dan tidak perlu heran. Saya sampaikan malam hari ini. Ya. Dan ucapan terima kasih, ya, jazallahu khairan kepada yang bertanya supaya faedahnya bisa dirasakan oleh semua yang hadir. Ya, memang ini ada pendapat sebagian ulama, diantaranya pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ya, dan pendapat Imam Asy-Syaukani. Jadi Al-Fatihah dan sholawat Nabi itu dibaca setelah takbir yang pertama. Kok bisa beda? Dari mana? Karena memang dalam memahami hadis itu bisa beda. Meskipun hadisnya satu atau sama. Ya. Meskipun hadisnya sama, dan perlu saya sampaikan, ini sudah berkali-kali, insya Allah sebagai pengingat. Dalam masalah fikih, beda-beda begitu itu sangat biasa sekali. Ya, biasa. Memang saya dalam mengajar tidak terlalu banyak menyebutkan perbedaan mazhab. Ini mazhab ini pendapatnya begini, mazhab ini pendapatnya begini, ini begini. Kemudian nanti dibahas, terus yang rojih, yang ini. Saya tidak seperti itu mengajarnya. Kenapa? Karena memang untuk kita,
yang bukan penuntut ilmu yang ibaratnya punya ilmu dasar yang mumpuni sekali dalam masalah ilmu alat, ya. Ilmu alat itu ada ilmu nahwu, ada sorof, ada ilmu usul fikih, ada ilmu kaidah fikih, ada ilmu mustalah hadis dan seterusnya. Kalau disuguhi fikih yang tadi banyak pendapat, ya, itu malah jadi bingung dan mumet. Ya, sehingga seringkali saya di sini hanya menyampaikan ini nek pendapat mayoritas ulama begini. Seringkali saya seperti itu. Ya. Bukan maknanya wajib manut dengan pendapat yang saya sampaikan. Tidak. Ya. Saya tidak mewajibkan siapapun harus manut dengan apa yang saya sampaikan, tidak. Ya. Tapi saya biasanya memang menyampaikan ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Itu adab, ya, adab bagi kita semuanya yang tidak ngerti, ya, yang tidak ngerti bagaimana caranya untuk memilih, ya, pas ulama kok beda pendapat. Memang arahan daripada para ulama adalah untuk lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama. Ya, meskipun mayoritas jumhur, yo kita ndak bisa mengatakan mesti benar, ndak ada jaminan yang namanya mayoritas ulama itu dijamin benar, ndak mungkin salah, ndak. Ya. Tapi nek kita katakan lebih dekat kepada yang benar, lebih dekat. Kemungkinan benernya lebih besar, ya. Tapi tidak menyalahkan yang lain. Ya, di sini kayak tadi, ya. Kok bisa beda? Contoh ya, saya baca hadis ini tak terjemahkan dalam bentuk yang beda, nanti ketemunya hasilnya beda. Hadisnya tentang masalah sholat jenazah itu sudah sempat kita baca, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim, dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan anna sunnata fi sholati alal janazah atau alal jinazah an yukabbiral imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi. Sunnah dalam sholat jenazah adalah imam bertakbir kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama lirih. Nek sampai sini kita koma berarti mandek, ya. Dibaca fi nafsihi, sirran fi nafsihi, lirih didengar oleh dirinya sendiri. Koma, nembe baca berikutnya. Tsumma yusolli 'alan nabi wa yukhlisud du'a lil janazati fit takbirati tsalath. Kemudian bersolawat kepada Nabi dan mengikhlaskan doa untuk jenazah pada takbir yang 3. Berarti solawat Nabi di sini masuk di takbir yang 3 setelah takbir yang pertama. Ya, maksudnya takbir yang kedua, ketiga, keempat, berarti yang kedua solawat Nabi, ketiga, keempat bisa baca doa. Itu nek cara bacanya begitu. Ya, setelah tadi baca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih, koma. Namanya baca berikutnya, berarti salawat Nabi nanti masuknya di takbir yang kedua. Lah nek bacanya begini. Anna sunnata fi salati alal janazah an yukabbiral imamu thumma yaqra'a bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi. Nah, sunnah dalam sholat jenazah adalah imam bertakbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih, kemudian sholawat Nabi. Komanya dipindah. Ya nek begini bacanya, sholawat Nabi gabung dengan surat Al-Fatihah.
Mula ada sebagian ulama, tadi saya sebutkan, diantaranya Imam Ibnu Hazm dan Imam Syaukani, pendapatnya memang antara Al-Fatihah dengan sholawat Nabi itu ada di takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama. Jadi itu memang ada pendapat demikian. Bagi jamaah yang memang seumpama sebelumnya sudah mengamalkan pendapat yang ini, diteruskan, monggo, tidak apa-apa. Ya, memang sudah terbiasa bertakbir pertama masalah Al-Fatihah dan sholawat Nabi, ya monggo, ya, tidak apa-apa. Berarti nanti takbir yang sisanya doa semua. Ya. Yang sudah terbiasa dengan cara jumhur, ya, mayoritas ulama, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga doa, ya monggo. Ya. Itu masih bisa diamalkan tentunya. Ya. Itu sekedar menyampaikan dari pertanyaan yang tadi sempat diajukan sebelum pengajian. Semoga jadi manfaat untuk kita semuanya. Baik. Sekarang saya lanjutkan masih membahas serba-serbinya sholat jenazah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas 5 ya, kalau tidak salah itu. Jadi masalah larangan mendoakan orang yang belum masuk Islam, ya, yang meninggal dalam kondisi belum Islam. Itu yang dibahas kemarin. Ya, tidak boleh mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi belum Islam. Yang kedua, jumlah jamaah sholat jenazah, ya, semakin banyak maka semakin baik, ya. Tapi tentunya ini orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dianjurkan membuat 3 shaf atau lebih. Nah, itu jika memungkinkan. Ya, jika jumlah jamaahnya itu minimal 6. Ya. Nek satu imam dengan 6 orang, nah itu bisa. Ya, 2. Tapi nek sudah kurang dari 6, ya misalkan imam sama 5 orang, tidak bisa jadi 3 shaf, karena yang shaf terakhir pasti cuma 1. Nah ini ulama tidak begitu menyukai nek ada shaf kok isinya cuma 1. Jadi nek mulai dari 5, ya berarti tidak mungkin ada 3 shaf. Ya, bisa 3-2. Jadi shaf pertama 3, shaf kedua 2 orang. Tuh. Nek orangnya 4 berarti 2. Ya. Nek 3 ya sudah 3 orang jadi 1 shaf. Ya, dan kemarin juga saya jelaskan bahwa nek dalam sholat jenazah itu tidak ada masalah perbedaan keutamaan baik shaf depan, tengah maupun yang belakang. Semuanya sama. Masjid tidak perlu sampai dihabiskan, tidak apa-apa. Yang keempat, kemarin jika sholatnya hanya 2 orang, maka antara imam dan makmum tetap depan dan belakang, bukan jajaran. Ya. Dan terakhir, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang mendapatkan wasiat. Ya. Jika tidak, maka bisa dari pemimpinnya atau silahkan tokoh yang sekiranya mampu untuk memimpin sholat jenazah. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini berarti bisa, kalau yang mau meneruskan ya berarti nomor 6. Ya. Masalah berikutnya, bagaimana jika jenazah lebih dari 1? Jenazahnya lebih dari 1. Maksudnya posisinya. Jadi posisi jenazah, sebetulnya nek jenazah lebih dari 1, ya, itu mau disolati sendiri-sendiri ya monggo. Ya. Jadi 1 jenazah sholat sekali, ya, rampung, ganti jenazah yang lain, sholat lagi. Ya. Banyak sholat insya Allah banyak pahalanya. Ya.
Boleh mau disolati sendiri-sendiri, boleh ya. Nek jenazahnya lebih dari satu, tidak ada masalah ya. Mau disolati bareng ya, mau disolati bareng boleh, jadi satu dijejer ya. Tapi jejernya bagaimana susunannya ya, sebetulnya tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan, tapi ini sunnahnya bagaimana. Maka susunannya, nek seumpama jenazah itu satu jenis. Satu jenis berarti laki-laki semua, ya. Kalau enggak perempuan semua. Ya. Ada misalkan 3 jenazah laki-laki semua. Ya. Berarti kan dijejer ya. Ada yang paling dekat dengan imam, terus ada satu lagi jenazah berarti lebih dekat ke arah kiblat, dan satu lagi yang paling dekat ke arah kiblatnya. Nah, sebetulnya disusun sembarangan ya monggo. Ya, siapa yang mau dekat dengan imam, siapa yang di tengah, siapa yang jauh dari imam, itu monggo saja, tidak ada keharusan. Tapi nek para ulama itu memberikan semacam anjuran. Ya, anjurannya ya, untuk yang paling dekat dengan imam itu ya, yang paling dekat dengan imam itu adalah yang paling punya keutamaan ya. Seumpama ada 3 orang yang meninggal, yang satu Pak Kayim misalnya, contoh ya, ini cuma contoh loh ya. Yang kedua santri ya. Yang ketiga warga biasa ya, maksudnya tidak dikenal sebagai tokoh agama ya. Satu emang tokoh agama ngerti Masya Allah, yang kedua yo nyantri ngerti tapi belum banyak ngajar, yang ketiga tidak dikenal sebagai tokoh agama ya. Kalau mau ikut anjurannya para ulama berarti Kayim ustadznya yo paling dekat dengan imam ya, itu yang paling dekat dengan imam. Sebelahnya santrinya ya. Nah, sebelahnya lagi yang biasa-biasa saja. Anjuran ya, itu anjuran. Itu nek jenazahnya satu jenis ya. Nah, mungkin ada 2, yang satu dewasa, yang satu masih anak-anak ya. Berarti yang dewasa itu yang lebih dekat dengan imam, yang anak-anak yang sebelahnya nanti ya. Yang paling dekat dengan imam itu yang paling utama ya. Dewasa ya berarti paling dekat dengan imam yang dewasa, anak-anaknya nanti yang lebih dekat dengan arah kiblatnya ya. Itu seperti itu jika jenazahnya satu jenis. Lah nek jenisnya beda ya, ada laki-laki, ada perempuan ya. Maka nek ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, berarti anjurannya untuk yang paling dekat dengan imam itu yang laki-laki. Nanti yang perempuan baru yang sebelahnya ya. Jadi lebih dekat ke arah kiblat yang perempuan, yang laki-laki dekat dengan imam ya. Ini memang ada landasannya ya, tapi ini dari asar Ibnu Umar ya. Asar Ibnu Umar di sini disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ya, bahwa annahu shalla ala tis'i janaiz jami'an ya. Faja'ala ar-rijala yalunal imam wan nisaa yalinal qiblah. Jadi Ibnu Umar pernah nyolati 9 jenazah sekaligus
Ya, 9 jenazah ini campur, ada laki-laki ada perempuan. Maka Ibnu Umar menjadikan jenazah yang laki-laki itu yalunal imam, itu yang dekat dengan imam. Ya, ini kan berarti ini arah kiblat ke sana, ngulon. Ya, sholat jenazah di sini berarti yang paling dekat dengan imam, ya, yang arahnya di timur, ya, itu jenazah laki-laki. Wan nisaa yalinal qiblah, dan yang perempuan itu lebih dekat dengan arah kiblat, lebih dekat dengan mihrab, ya. Itu seperti itu. Berarti kan laki-laki, ya, kepalanya di sebelah utara, kaki sebelah selatan, ya. Laki-laki, ya, laki-laki sudah habis, kemudian perempuan, tapi berarti tidak lurus, ya kan? Karena nek perempuan kan sholatnya itu imamnya pas di tengah-tengah jenazah, jadi mandan geser ke arah utara supaya perut atau bagian tengah jenazah putri itu sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Jadi enggak dijajar satu garis, itu enggak. Ya, jadi laki-laki seumpama 3. Terus perempuan, berarti yang perempuan mandan geser ke sebelah utara. Ya, supaya perutnya sejajar dengan kepala jenazah yang laki-laki. Ya, itu nek jenazahnya beda, ya, banyak tapi beda-beda. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, ada anak-anak gimana? Sumama campur, nun sewu nggih, misalkan satu keluarga. Ya, jenazahnya satu keluarga, ada suami, ada istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Satu keluarga seumpama. Berarti susunannya yang paling dekat dengan imam berarti kepala keluarganya yang laki-laki, ya. Setelah itu nembe anak laki-laki, ya. Jadi kepala keluarga si bapak atau suami ini, terus anak laki-lakinya, ya. Terus istrinya, terus si ibu, ya. Baru anak perempuan. Jadi para ulama itu dalam susunan ini sebetulnya mengkiaskan. Kiasnya kemana? Kiasnya ke sholat jenazah. Semua sholat jenazah, yang paling layak untuk berada di shaf yang paling depan, itu kan yang laki-laki dan yang dewasa. Ya, shaf paling depan yang paling layak loh ya. Bukan keharusan, tapi yang paling layak itu adalah laki-laki yang dewasa. Anak-anak yo belakang, ya. Jadi ini anak-anaknya lebih gasik dapat depan ya sudah, jangan digeser, ya. Ya kecuali ada hajat ya, contoh mburi imam persis kok bocah cilik umur 5 tahun. Ya, nek imamnya batal bingung seumpama. Nah, ya mungkin nek waktu itu harus diberi pengertian dulu, ya. Meskipun sebetulnya ndak harus juga untuk mundur ya, tapi kadang-kadang untuk maslahat itu diperlukan, ya, tapi ndak harus. Ya. Paling depan laki-laki dewasa, kemudian baru anak-anak. Ya, seyogyanya begitu. Jenazah perempuan, ya, itu nek seumpama ada hijab, ya, ada hijab, berarti memang aslinya perempuan sama dengan laki-laki, yang paling utama di depan adalah yang dewasa. Ya, baru anak-anak perempuan. Ya. Adapun memang hadis yang menyebutkan bahwa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik shaf wanita yang itu adalah yang paling belakang, itu para ulama mengatakan itu nek masjidnya dulu tidak pakai hijab. Ya, jadi paling baik ya wanita belakang sendiri. Karena tidak pakai hijab dulu. Nek sekarang sudah pakai hijab, dibatasi, berarti kembali kepada hukum asalnya, sebaik-baik shaf itu yang paling depan, karena an-nisa syaqaiqur rijal. Ya, perempuan itu seperti saudara kandung bagi laki-laki dalam masalah hukum syar'i. Ya, jadi disamakan.
Jadi itu masalah susunan jenazah nek lebih dari satu, ya. Baik. Masalah berikutnya, berarti yang ketujuh ini, tentang sholat jenazah di masjid. Ya, sholat jenazah di masjid. Sholat jenazah di masjid itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Boleh ini maknanya tidak ada anjuran khusus untuk sholat jenazah di masjid. Ya. Tidak ada anjuran khusus untuk sholat jenazah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah di masjid pernah, ya. Tapi dulu di masjid itu juga disediakan ada tempat di luar untuk sholat jenazah. Ya, ada tempat di luar untuk sholat jenazah. Jadi mau di masjid ya monggo, mau di luar masjid ya monggo. Ya, jadi supaya tidak dipandang bahwa yang di masjid itu lebih utama daripada yang di luar masjid. Ya, semua tergantung kondisi saja. Nek kira-kira yang terbaik itu di luar masjid, ya silahkan. Ya, seumpama kok di rumah duka, tempatnya cukup, ya, karena mungkin juga dari masjidnya jauh, misalnya, ya enggak apa-apa, ya, enggak ada masalah. Mau di masjid, seumpama supaya tempatnya lebih luas, seumpama jadi nampung banyak sekali sholat, ya boleh, ya, hukumnya boleh. Ya, jadi disebutkan ya tentang masalah di luar masjid, ya, tentang masalah di luar masjid ini disebutkan bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa orang-orang Yahudi pernah datang membawa laki-laki dan perempuan yang baru saja berzina, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka disebutkan fa'amara bihima farajama qariban min maudhi'il janaiz indal masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merajam keduanya di sebuah tempat jenazah, ya, sebuah tempat untuk sholat jenazah, ya, indal masjid, ya, di sisi masjid. Nah, dari sini ulama mengatakan berarti tempat untuk jenazah ini dengan masjidnya beda, karena ada tempat khusus untuk jenazah, ada tempat khusus untuk sholat fardu. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat jenazah di luar masjid itu tidak ada masalah. Yang di masjid juga disebutkan, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ma shalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Suhail ibni Baydha wa akhihi illa fi jawfil masjid. Ya, jadi tidaklah Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam sholat untuk jenazahnya Suhail bin Baydha dan saudaranya kecuali di dalam masjid, ya. Jadi di luar masjid boleh, di dalam masjid boleh, semuanya ada, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah sholat jenazah di masjid. Kiranya yang paling gampang yang mana, itu yang lebih utama, ya, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam ketika ada dua pilihan, beliau milih yang paling gampang. Ya, beliau milih yang paling gampang. Ya, selama tidak ada dosa di situ, ya. Jadi
monggo, gampangnya mau disolati di rumah, kalau itu gampang ya alhamdulillah. Nek gampangnya solati di masjid ya monggo, ya mana yang paling gampang saja. Tidak usah memaksakan diri kudu nang masjid, tidak harus, ya. Atau harus di 4 kali. Ya, mbok seumpama ini tujuan saya menyampaikan ini ada di kitabnya. Nanti tanya, apa ada dalilnya? Ada. Ya. Ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam beberapa kesempatan, ya. Ada diantaranya dalam Sahih Muslim, ya. Dari sahabat Zaid bin Arqam pernah nyolati jenazah, ya. Takbirnya 4 kali. Ya, karena Zaid ibnu Arqam yukabbiru ala janaizana arba'an. Beliau pernah takbirnya 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Pernah juga takbirnya 5 kali, ya. Kemudian ditanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha fala atrukuha abadan. Jadi Zaid bin Arqam mengatakan dulu Rasul alaihi salatu wasallam itu melakukan takbir itu semuanya. Ya, 4 kali pernah, 5 kali pernah. Ya saya juga pertama kali sholat jenazah 5 kali takbir ya manjan gumun. Ya kok syekhnya kok takbirnya 5 kali. Tak pikir mbok kelalen gitu ya. Mbok kelalen wis 4 tapi mbok kelingane si 3. Akhirnya nambah 1 kali. Tapi saya juga ragu-ragu. Jangan-jangan memang ada riwayatnya takbir sholat jenazah 5 kali. Ternyata ada. Ya kadang-kadang loh, ki bener apa sih jebulane? Bener. Cuma kita tidak tahu. 6 kali juga pernah. Ya. Dalam hadis riwayat Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Disebutkan kana Ali radhiyallahu taala anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan, ya, wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Ini riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari sahabat Ali. Beliau mensolati ahli para peserta perang Badar itu 6 kali takbir, ya. Dan kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 5 kali takbirnya, dan umumnya kepada orang lain itu 4 kali takbir. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertakbir sampai 9 kali. Ya, 9 kali dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Ma'ani Al-Asar. Ya. Hanya berarti ini keumumannya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, yang umum yang paling sering ya 4. Ya, itu yang paling sering. Dan kita bukan berarti terus terburu-buru mengamalkan yang ada di sini, ya. Karena kita jangan sampai membuat orang itu terheran-heran. Ya. Nek umumnya kita sholat jenazahnya takbirnya 4 ya 4 saja, ya. Kecuali nek masyarakat sudah paham, ya. Muka mbok takbirnya ping 5 terus ngucap subhanallah, ya. Yang ngucap subhanallah salah orang ngucap subhanallah karena jamaahnya tidak paham, ya. Nah, nek takbirnya banyak yang dibaca apa? Allahu a'lam, tidak disebutkan di sini, hanya takbirnya saja, ya, seperti itu. Baik, ini sebelum yang keempat atau yang ke-9, ya. Yang terakhir mungkin adzan dulu saja Pak, ya. Nanti saya lanjutkan untuk poin yang terakhir. Monggo mungkin adzan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, masalah yang terakhir malam hari ini, ya, yang keempat atau yang kesembilan dari urutan yang nomor 1 pekan lalu, tentang masalah ngangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika takbir sholat jenazah. Ya, kenapa ini jadi pembahasan? Ya, karena memang sudah banyak yang mengetahui atau sebagian kaum muslimin mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah ngangkat tangan. Mayoritas ulama atau jumhur ulama, ya, memang pendapatnya yang namanya sholat jenazah itu untuk takbir yang 4 kali, ya, itu disunnahkan untuk mengangkat tangan semuanya. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini pendapat jumhur atau mayoritas kebanyakan ulama. Ya. Jadi ya Allahu Akbar seperti yang sudah biasa disaksikan lah. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya itu sebetulnya bukan hadis Nabi, tapi amalannya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ya. Dan memang ada sebagian ulama menilai sanadnya baik, ya. Jadi bisa dijadikan dalil. Tuh. Jadi Abdullah bin Umar disebutkan sabata dzalika an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma wa an fi'lihi. Ya, jadi yang namanya takbir 4 kali sambil ngangkat tangan itu memang ada riwayatnya dari Abdullah bin Umar. Ya. Mula para ulama mengambil perbuatannya Ibnu Umar sebagai dalil. Ya, karena diperkirakan Ibnu Umar melakukan itu ya karena nyontoh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama. Ada sebagian ulama pendapatnya beda. Ya. Takbir yang ngangkat tangan hanya takbir yang pertama saja. Ya. Mau takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, terus takbir kedua, ketiga, keempat hanya lisan saja, tapi tidak pakai ngangkat tangan. Ya, tangannya diam. Allahu Akbar. Jadi pertama ya, Allahu Akbar ngangkat tangan, terus baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, diam tangannya. Ketiga, Allahu Akbar, ya diam. Yang keempat, Allahu Akbar, ya diam. Ya. Ini pendapat sebagian ulama dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, ulama yang lain ada Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapatnya tetap mengangkat tangan. Ya, karena Ibnu Umar diperkirakan tidak mungkin melakukan itu kecuali karena nyontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mengatakan takbirnya ngangkat tangan pertama tok, mengatakan ini kemungkinan ijtihadnya Ibnu Umar saja. Belum tentu nyontoh Nabi, karena bisa saja sahabat itu ijtihad. Ya. Nah, ini beda-beda begini biasa. Ya, beda-beda begini biasa. Ya, makanya dulu pas mondok, ya, pas mondok kita mau sholat Idul Adha. Sholat Id kan takbirnya banyak, ya. Rakaat pertama 7 kali, ya. Rakaat kedua 5 kali. Pas malam hari sebelum sholat Id, ya, malam hari sebelum sholat Id, ada seorang santri ceritanya memberitahu, takbir yang benar itu, ya, nek sholat itu yang ngangkat tangan mau takbir yang pertama tok, ya, 7 berikutnya enggak ngangkat tangan, jadi diam aja Allahu Akbar,
Habis itu diam tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pendapat yang benar kayak gitu. Nah, bareng besok hari, dan beliau kemudian menyampaikan, oh ini tarjihnya Syekh Albani begitu. Ya, para ulama hadis tarjihnya begitu. Pas besok harinya sholat Id, ya. Pas sholat Id, guru kita, ya, pimpinan pondoknya, Al Ustadz Abu Qatadah hafizahullah taala, beliau takbirnya semuanya beliau ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan. Begitu pimpinan pondok ngangkat tangan, santrinya bingung, nyong ngangkat apa lagi ya? Akhirnya dia juga ngangkat tangan. Rapung sholat nembe. Duh, saya tadi bingung ngangkat tangan apa enggak ya? Semalam saya ngomong sing bener orang ngangkat tangan, jebulannya pimpinan pondoknya ngangkat tangan. Ya memang karena pendapat mayoritas ulama itu ngangkat tangan. Mau enggak ngangkat tangan karena ikut sebagian ulama, ya monggo. Ya. Jadi yang seperti ini kita membiasakan diri untuk tidak saling memaksakan, ya, dan juga tidak merasa nek pilihan saya itu bener sing liyane salah. Karena masalah fikih begini itu biasa. Ya, biasa. Saya sampaikan sebetulnya ada yang dalam kitab ini, ya, dalam kitab ini yang disebutkan di sini adalah ngangkat tangan hanya 1 kali tok yang ada di sini. Ya. Tapi dalam catatan yang saya tulis, saya beri tambahan di sini, ya, bahwa diriwayatkan Ibnu Umar, beliau mengangkat tangan dalam takbir sholat jenazah. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang baik, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, dan itu yang umum ada di kita. Ya. Sehingga supaya tidak terburu-buru untuk menyampaikan hal-hal yang berbeda dari amaliyah fikih yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Oke. Selama itu memang masalah-masalah yang khilafiyah, diakui khilafnya, perbedaannya oleh para ulama, ya, alangkah baiknya kita itu tidak banyak menyelisihi amaliyah masyarakat dengan catatan tadi, memang perbedaannya diakui oleh para ulama. Ya, itu seperti itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari beberapa serba-serbi sholat jenazah, ya. Insya Allah ini masih ada bagian yang ketiga, dengan seizin Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.